Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia ditemukan di Mesopotamia, terletak di antara dua sungai besar, Eufrat dan Tigris, pada 2500 tahun sebelum Masehi. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Munculnya matematika Babilonia pada 2340 tahun sebelum Masehi atau dinasti Akkadia menulis dalam bahasa Akkadia dan mengembangkan sistem bilangan Babilonia. Sistem matematika Babilonia adalah saksagesimal atau bilangan berbasis 60. Peninggalan matematika Babilonia. Yang pertama yaitu bilangan geometris. Digunakan 2000 sampai 1600 tahun sebelum Masehi, menghitung keliling lingkaran, menghitung luas lingkaran 1/12 dari kuadrat lingkaran, menghitung volume lingkaran dengan 3.14. Bilangan seksagesimal, matematika ditulis menggunakan sistem seksagesimal atau berbasis 60 karena keunggulan pada bidang astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Bilangan aljabar berkembang 2000 tahun sebelum Masehi, dapat menyelesaikan kuadrat, membantu persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. Sistem bilangan matematika Babilonia. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia dikenal dengan cuneiform, dari kata cunas yang bermakna irisan atau belahan, dan kata forma yang bermakna bentuk. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena berbentuk seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang seperti prisma segitiga dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Sistem bilangan seksagesimal atau berbasis 60. Sistem bilangan basis 60 ini bisa dilihat dalam ketetapan satuan waktu yaitu 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam. Penggunaan sistem sudut yaitu 360 derajat atau 60 dikali 6 untuk satu putaran lingkaran. Penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang merupakan lambang dari pecahan derajat. Sistem bilangan bangsa Babilonia pada zaman ini belum ditemukan angka 0. Kemajuan orang Babylon di dalam matematika didukung oleh fakta bahwa 60 memiliki banyak pembagi. Berikut ini adalah contoh angka bilangan Babylon. Di sini sudah tertera bilangan seksagesimal, yang berarti angka 1 dilambangkan dengan paku 1, dan angka 2 dilambangkan dengan paku 2, angka 3 dilambangkan dengan paku 3, dan begitu terus selanjutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem Babilonia. Kelebihannya yaitu di bidang geometri, mereka sudah mengenal beberapa bangun ruang atau segitiga dan kubus. Mereka sudah mengenal nilai pi, telah mengenal formula Pitagoras, sudah dapat menyelesaikan sistem persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. Kekurangannya, mereka belum mengenal tanda koma, belum mengenal bilangan negatif. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan matematika Mesir. Matematika Mesir diketahui oleh Papyrus Rhind pada 1650 tahun sebelum Masehi yang diuraikan pada batu Rosetta Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Biasanya tulisan ini dikenal pada sebuah batu dan dikenal dengan sistem hieroglif. Sistem hieroglif merupakan sistem bilangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan hieroglif berbentuk gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Sistem hieroglif telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno sejak sekitar tahun 2850 tahun sebelum Masehi. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir,
Sejak peradaban Helenistik, matematika di Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam, ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Hieroglyph adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka berikut ini. Penjelasan simbol yang digunakan, yang pertama angka 1 dilambangkan dengan batang lurus, angka 10 dilambangkan dengan tulang tumit, angka 100 dilambangkan dengan gulungan kertas, angka 1000 dilambangkan dengan bunga teratai, 10.000 dilambangkan dengan telunjuk, dan 100.000 dilambangkan dengan ikan burbot. Seperti contoh yang ada di bawah ini, yaitu 46.206. Sistem angka Mesir kuno. Yang pertama, pecahan. Papyrus Shrine mengungkapkan pemahaman mendalam tentang pecahan. Dalam Papyrus Shrine adalah bagaimana mereka menyelesaikan masalah terkait pembagian kekayaan atau distribusi. Geometri. Memiliki pengetahuan yang baik tentang geometri sederhananya, terutama dalam konteks pengukuran lahan adab konstruksi piramida. Dapat menghitung keliling luas dalam piramida. Persamaan linear. Papyrus Shrine juga berisi contoh persamaan linear yang memperhatikan pemahaman mereka tentang hitungan variabel dan cara penyelesaian persamaan. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.